Oke, untuk kali ini kita akan belajar terkait food fraud, bagian dari food safety management ya. Langsung aja, saya sebagai Fasad Koordinator untuk menjelaskan terkait sama food fraud. Jadi silahkan diperhatikan supaya nanti bisa menjawab menjawab post-test sehingga bisa lulus juga untuk penerapan food fraud dan juga harapannya juga penerapan di food fraud di PT3 Raksa bisa berjalan dengan lancar. Oke. Oke, yang pertama, untuk definisi, bisa dilihat ya, di sini kalau misalnya dilihat untuk food fraud ini dilambangkan dengan lambang hidung panjang atau Pinocchio ya, jadi lebih ke arah fraud atau eh, kerentanan atau bohong, jadi itu bisa dilihat jadi kebohongan ya. Jadi kayak gambarnya itu kan ada tomat dikasih pemanis, jadi si tomat tuh kelihatan seger, jadi sebenarnya bukan asli seger, tapi karena memang ada penambahan zat kimia. Kemudian juga madu. Madu itu mayoritas tuh tidak ada yang, mayoritas kebanyakan tidak ada yang 100% madu. Biasanya memang sudah ada proses pengenceran di situ. Atau sudah ada penambahan gula, jadi tidak murni. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, ini bisa dilihat, untuk food fraud prevention adalah proses untuk mencegah makanan dan rantai pasokan dari segala bentuk pemalsuan yang disengaja dikarenakan motif ekonomi. Nah, di sini tuh lebih ke arah motif ekonomi. Orang-orang Indonesia paling sering nih motif ekonomi, jadi dia mengelabui pelanggannya. Nah, food fraud sendiri berkaitan dengan makanan yang sengaja ditempatkan di pasar untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan maksud menipu konsumen. Nah, kemudian lanjut untuk food fraud vulnerability, yaitu kerentanan pada suatu risiko penipuan makanan. Jadi makanan-makanan tadi itu memiliki kerentanan, atau misalnya dia itu rentan terhadap potensi apa yang akan dipalsukan. Nah, ini kan yang dianggap sebagai sebuah kelemahan yang dapat berdampak pada kesehatan manusia. Kemudian ini juga ada risk assessment untuk penentuan resiko, yaitu suatu cara untuk menetapkan tingkat resiko dari potensi bahaya yang teridentifikasi. Jadi misalnya udah ada kerentanan, kemudian akan kita tentukan nih resikonya. Kalau misalnya bahayanya seperti ini, resiko ke orangnya akan seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya resikonya sudah diketahui, kita akan lanjut ke control measure atau tindakan pengendalian, yaitu tindakan yang tepat yang harus dilakukan untuk menghilangkan atau menurunkan bahaya atau ancaman yang teridentifikasi. Nah, jadi di sini kita juga akan belajar control measure apa sih yang sudah diterapkan di PT3 Raksa sehingga kita untuk mengurangi potensi-potensi kerentanan tersebut untuk menurunkan atau menghilangkan. Seperti itu. Nah, ini lanjut ke fraud history ya. Fraud history itu jadi lebih ke arah sejarah yang pernah ada. Nah, ini yang paling besar dan bisa dibilang terbesar ya. Terbesar itu adalah di China ya. Jadi di situ ada fake milk skandal Deepens. Jadi di sana itu susu untuk bayi dicampur dengan melamin. Tujuannya dia untuk meningkatkan kandungan tertentu ya, kandungan protein tertentu. Jadi dia ingin menaikkan, dia menambahkan melamin supaya masuk. Ternyata setelah dicek kok terlalu tinggi. Nah, ternyata ditambahkan melamin. Nah, bisa dilihat ya, di sini tuh di beritanya aja telah eh, menewaskan ya, setidaknya 13 bayi di Cina dan sebagainya. Nah, karena ada penambahan. Nah, di sebelahnya ini, jadi bisa dibilang tidak semua penambahan itu adalah fraud atau misalnya sesuatu yang bahaya. Ada juga penambahan seperti ini, BTM ya, bahan tambahan makanan. Nah, ini jadi dipakai zat warna dengan perasa, antioksidan dan sebagainya. Selama masih dalam kadar yang cukup dan juga tidak ada efek di kesehatan itu masih diperbolehkan. Bisa dilihat ini ya. Nah, ini seperti ini, ada tambahan kunyit dan sebagainya. Selama tidak membahayakan tubuh dan sesuai dengan dosis, itu masih diperbolehkan. Seperti itu. Nah, ini untuk terminologi food fraud. Nah, ini jadi teman-teman buat dibelajar
untuk di food fraud-nya. Jadi untuk food fraud-nya kita bisa dilihat ya. Yang pertama itu ada penyembunyian. Nah, penyembunyian di sini adalah untuk untuk kandungannya disembunyikan sama si produsen. Jadi seharusnya dia mengandung material tertentu, dia tidak ada, tidak dimunculkan. Jadi dia menyebutnya penyembunyian. Kemudian mislabeling. Jadi di labelnya itu tidak semuanya ditampilkan di angka kecukupan gizi. Kalau teman-teman lihat di kemasan, biasanya ada angka kecukupan gizi. Nah, di situnya tidak ditampilkan. Nah, bisa juga itu disebut juga dengan food fraud karena tidak jujur istilahnya. Nah, ini gray market, pasar gelap ya istilahnya, yang tidak, ya kalau di sini mungkin bisa dibilang yang tidak lolos dari BPOM ataupun segalanya. Bisa juga untuk makanan-makanan tertentu yang tidak lolos atau tidak lulus ini ya, bea cukai dan lain sebagainya. Nah, itu pasar gelap itu sangat-sangat kita nggak tahu kan, gray market itu produsennya mana dan lain sebagainya, itu rentan adanya food fraud. Kemudian ini peningkatan untuk pengayaan. Seperti tadi ya, contohnya seperti di Cina tadi, dengan tambahan melamin untuk menaikkan kadar protein. Padahal itu bahaya untuk manusia. Nah, ini untuk pemalsuan. Nah, ini pemalsuan copy of popular foods. Jadi, kalau teman-teman pernah lihat, biasanya sih yang paling sering itu teh botol ya. Saya teh botol. Dulu ini yang paling sering teh botol, teh botol dalam apa namanya, yang botol ya. Mungkin kayak teh botol sosro ya misalnya kan, dulu kan dia bentuknya teh botol ya. Tehnya udah habis, kemudian diisi teh biasa, ditutup lagi, kemudian dijual lagi. Jadi sebenarnya isinya bukan teh botol sosro, tapi teh yang sudah dibuat lagi. Nah, itu juga pemalsuan juga. Bisa juga aqua ataupun merek-merek minum air mineral yang lain. Udah habis tinggal dikasih air, istilahnya air lain lah dan lain sebagainya. Kemudian kita jual sebagai nama si siapa? Si produknya atau si brandnya, itu juga termasuk dengan pemalsuan. Kemudian pengenceran, ya istilahnya yang harusnya 100% seperti tadi sih, madu yang harusnya 100% pasti ada pengenceran, istilahnya yang dengan penambahan gula, dengan penambahan air yang istilahnya tidak murni 100%. Seperti itu. Ini terminologi untuk food fraud. Bisa dilihat ya. Ini mungkin bisa untuk menjawab post-testnya. Nah, ini untuk contoh food fraud. Bisa dilihat ya. Jadi biasanya ikan itu juga ikan-ikan yang biasanya kita beli di supermarket katakanlah ya, atau di restoran, kita pas beli menunya ikan gitu, ikan yang sudah potongan gitu. Nah, biasanya ikannya cuma hanya ikan gitu aja. Ada yang tidak menyebutkan secara spesifik sebenarnya tuh ikannya itu ikan apa sih? Apa namanya? Yang kita makan, mungkin ikan tongkol, bisa ikan dan lain sebagainya. Jadi ikannya itu tidak spesifik disebutkan. Jadi itu juga termasuk food fraud juga, penyembunyian. Jadi tidak dijelaskan secara apa? Secara lengkap atau detail ya. Nah, sebelahnya ini, nah ini bisa dikatakan pintar-pintarnya orang Indonesia nih. Jadi ada ini untuk air ya. Jadi dia menggunakan itu supaya si airnya biar bisa laku. Ada juga yang dia cuma pakai apa? Lampu hanya diberi pelindung apa? Pelindung warna ya. Jadi warnanya seperti biru. Jadi bisa untuk mengganti sinar UV, padahal bukan lampu UV. Jadi istilahnya kan kalau misalnya nggak ada UV juga harganya jadi lebih murah kan. Ya itu tadi kembali lagi, food fraud itu biasanya lebih ke arah motif ekonomi. Nah, ini bisa dilihat juga 11 makanan yang istilahnya memiliki kerentanan. Nah, ini ada 11, ada olive oil, ada susu, ada madu, saffron, orange juice, kopi, apple juice. Biasanya kalau yang jus-jus itu lebih ke arah pengenceran sih, karena memang jus itu tidak murni 100% kan, pasti ada tambahan air dan sebagainya. Teh, ikan, clothing agent, dan black pepper. Ini ada dari sumbernya foodfraud.org, kalau misalnya teman-teman mau ngecek, silahkan. Nah, ini untuk langkah-langkah membuat fasad. Nah, kalau ini yang ada di pabrik kita,
Jadi di sini itu organisasi harus memiliki langkah-langkah tindakan pencegahan yang tepat untuk melindungi kesehatan konsumen. Jadi untuk memastikan bahwa material yang kita pakai ataupun barang-barang saplis, atau saplis itu istilahnya barang-barang kayak plastik dan lain sebagainya yang kita pakai untuk support di produksi itu ataupun yang kita pakai untuk berproduksi itu bebas dari pemalsuan. Sehingga proses harus dikontrol dalam lingkup sistem manajemen keamanan pangan, dan yang kedua sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, ini untuk langkah-langkah membuat FASAP. Yang pertama membuat tim FASAP, melancang supply chain-nya. Nah, supply chain-nya setelah diketahui, kita mengidentifikasi nih kerentanannya apa sih. Kemudian kita menetapkan prioritasnya nih, kemungkinan sama dampaknya. Kalau misalnya prioritas sama kemungkinan sama dampak, udah ketahuan angkanya, kemudian kita akan membuat tindakan pengendalian. Nah, nanti kendalian caranya gimana? Kalau udah pengendalian sudah diketahui, penanggung jawabnya siapa yang akan memonitoring. Nah, ini ada proses monitoring kemudian. Setelah ada penanggung jawab, ada proses monitoring. Setelah itu akan ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini istilahnya dalam setiap proses, adakah di situ kecurigaan terkait sama proses pemalsuan tersebut, barang-barang yang kita gunakan. Nah, ini bisa dilihat untuk diagram alirnya. Nah, ini ada beberapa ya. Ada pengiriman material dari prinsipal. Jadi kalau dari prinsipal kita tidak bisa tidak bisa serta-merta kita cek semuanya juga. Pasti karena sudah rilis dari prinsipal. Biasanya sih kita untuk memastikannya minimal kita harus mengetahui barang-barangnya itu kemasannya masih kemasan primer atau kemasan sesuai dengan dari pabriknya. Jadi di sini prinsipalnya ada Danone, Nutrifood, Heavenly Kitchen, Heavenly Nutrition Indonesia, itu yang produknya Japanese Green Tea dan teman-teman, ada Garuda Food, Sanghyang, ada Soho. Nah, di Soho ini contohnya materialnya yang dari prinsipal ada isolat protein, bubuk coklat, whey protein, dan lain sebagainya. Karena Soho ini ada yang dari prinsipal, ada juga yang dari external provider. Nah, jadi kalau lihat dari urutannya, itu external provider lebih ke arah ke produsennya si prinsipal, itu akan dibeli oleh prinsipalnya, kemudian dari prinsipal itu akan menyiapkan dan akan mengirimkan ke Tiga Raksa. Kemudian dari sini Tiga Raksa akan melakukan proses produksi, penyimpanan finished good, kemudian akan dikirim kembali ke prinsipal. Kemudian ini ada juga yang dari external provider. Jadi dari prinsipal dia akan order ke external provider. Nah, ini dari external provider langsung ke Tiga Raksa. Biasanya dari Tiga Raksa itu akan ada proses pengecekan kedatangan, sehingga di sini nanti dari Tiga Raksa akan mengeluarkan biasanya hasil analisa nanti untuk meminta dari si prinsipal ini boleh rilis atau enggak, sederhananya seperti itu. Nah, ini untuk produk-produknya. Kalau Danone khusus hanya kristal sugar ya, atau gula kristal yang dikirim dari supplier. Kemudian kalau Soho ini ada contohnya sodium askorbat, ferik, ekstra kurkuma, dan sebagainya. Nah, kalau WRP itu ada beberapa material, mungkin dari teman-teman warehouse atau produksi akan familiar ya. Jadi ada NDC, cocoa powder, maltodextrin. Nah, ini yang biasanya ditimbang nih sama teman-teman produksi, dan juga biasanya di stok lebih banyak nih dari si prinsipal melalui external provider atau produsennya ke Tiga Raksa. Nah, biasanya kalau untuk Nutrifood, NDC, cocoa powder sama maltodextrin dikirimnya lebih banyak. Maksudnya lebih banyak itu dalam jangka waktu tertentu. Biasanya kan kalau Nutrifood kan dikirimnya dalam tiap jumlah blend-nya ya. Kemudian ada juga alufoil, polyroll, dan carton box. Nah, ini untuk contoh urutannya, prinsipal ke external provider, ini langsung ke Tiga Raksa tadi. Ini bersama ini prosesnya. Kemudian ini untuk proses yang dibeli sama Tiga Raksa. Nah, di sini yang kita masih bisa ada mengintervensi ya dalam tanda kutip ya. Jadi kita masih bisa minta ke suppliernya. Jadi dari prinsipal itu akan meminta ke TRS purchasing. Jadi di HO itu juga ada kita di bagian pembelian
untuk membeli skim atau FCMP yang dari Soho, dari supplier yang diminta sama Soho. Nah, dari sini nanti Tiga Raksa melakukan preparasi, analisa, kemudian akan diris, dan itu nanti kan bisa digunakan untuk proses produksi, seperti itu. Kemudian ini untuk barang-barang supplies. Nah, barang-barang supplies ini yang potensinya berdekatan dengan produk, ya istilahnya kontak dengan produk, seperti nitrogen, jadi lebih ke arah yang kan nitrogen untuk pengisian di filling ya. Kemudian plastik untuk proses penimbangan, karena ada proses plastik kan untuk tempat nimbang ya. Kemudian alkohol 70%, karena apa? Karena untuk proses cleaning. Jadi untuk melihat si alkohol ini efektivitas untuk sanitasi di area. Nah, ini untuk start, kemudian dari kita order nitrogen, plastik atau alkohol, kemudian penyiapan dari external provider, kemudian dikirim ke Tiga Raksa, kemudian stok di sini. Jadi untuk barang-barang ini kita yang langsung ke produsennya, seperti itu. Nah, dari beberapa material ini kita membuat fasa plan. Nah, kita tadi melihat ya untuk dampaknya tadi ya. Nah, ini faktor yang terkendali. Kita bisa milih nih karena terkendali ya materialnya nih. Ada supply chain sama audit strategi. Jadi supply chain tadi terkait sama rantai pasoknya, dari mana sih dia external provider dari mana dan sebagainya, kita masih bisa pilih. Kemudian ada strategi, strategi lebih ke arah si produsennya itu sudah menerapkan strateginya seperti apa. Intinya untuk memastikan bahwa si materialnya itu sesuai sama standar. Nah, ini kemudian faktor yang tidak terkendali, kayak fraud history, karena fraud history kan kita nggak tahu kan, maksudnya nggak bisa mengendalikan istilahnya dulu sejarahnya si produk seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian detection QA, jadi bagaimana caranya mendeteksi si kerentanan kita juga nggak bisa mengendalikan karena kita masih belum punya alat untuk mengendalikannya dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini dampaknya ada ke keamanan pangan dan juga economic impact. Nah, economic impact ini lebih ke arah ya istilahnya sampai ke perusahaan. Kalau misalnya economic impact-nya tinggi, bisa jadi ke perusahaan bisa jadi bangkrut, kehilangan kepercayaan dari konsumen dan sebagainya. Nah, untuk pengendaliannya ada COA. Biasanya kalau misalnya material datang ada COA. Oh, dari COA itu kita akan jadi semacam apa ya? Semacam penilaian. Oh, material ini oke dan lain sebagainya. Kemudian surat keterangan bebas adulteran. Jadi keterangan bebas itu misalnya tadi FCMP bebas melamin dan sebagainya. Nah, yang ketiga nih kondisi kemasan primer. Ini teman-teman warehouse nih saat si material itu datang ke sini memastikan bahwa si kemasannya itu masih kemasan primer. Udah bukan kemasan, jadi kemasannya nggak diganti kemasan lainnya lah istilahnya, kemasannya udah nggak plastik, udah memastikan bahwa hasilnya masih bagus dan lain sebagainya, nggak sobek-sobek lah intinya seperti itu. Jadi kemasannya masih kemasan primer dari produsen. Nah, ini untuk pembuatannya. Nah, tadi dari sini, nanti ini agak serius dikit ini ya. Jadi ini ada contributing factor-nya tadi, kemudian ini ada potensial impact-nya tadi. Nah, kalau misalnya nih contributing faktornya itu masih low, tapi potensialnya masih high, berarti kita masih posisinya adalah new control optional. Nah, ini warna-warna hijau, kemudian orange dan merah, ini lebih ke arah apa yang akan kita jalankan pas kondisi material itu datang. Jadi untuk mengontrol bahwa memastikan bahwa si material ataupun raw material yang kita gunakan itu bebas dari bahaya fraud atau bahaya pemalsuan tadi. Nah, ini lanjutannya mungkin akan lebih jelas. Nah, ini bisa lebih jelas ya. Untuk saat ini, di tempat kita ada 5 poin. Yang pertama, itu FCMP dan SKIM. Nah, untuk materialnya 2 ini, kenapa kok hanya 2? Karena memang 2 ini yang dibeli dari Tiga Raksa. Yang tadi diminta sama Soho tadi ya, diminta sama Tiga Raksa. Jadi Soho minta bantuan Tiga Raksa untuk mengadakan atau membeli full cream sama skim. Jadi kita masih bisa mengintervensi lah. Nah, ini kandungannya potensinya adalah kandungan melamin. Seperti tadi ya,
kan food history-nya ada ya, untuk susu itu melamin karena terkait sama bahaya tadi ya, terkait sama protein. Nah, ini contributing factor-nya apa? Oh, supply chain-nya low. Karena kita sudah tahu apa supply chain-nya, kemudian audit strateginya juga low. Karena kita juga tahu siapa sih yang beli, kan kita punya di Fonterra nih. Fonterra kan termasuk grup supplier susu yang bonafit ya. Kemudian fraud history-nya juga low karena si Fonterra tidak ada history yang tidak oke untuk susu. Kemudian detection QA high. Kenapa high? Kenapa tinggi? Karena kandungan melamin kita masih belum bisa untuk mendeteksi. Nah, impact-nya apa? Ke food safety kalau misalnya memang ada kandungan melamin pasti high, bisa mengakibatkan meninggal tadi ya. Kemudian economic impact ya sudah pasti kalau misalnya diketahui pasti pabriknya bisa ditutup dan sebagainya. Nah, ini untuk full cream sama skim ini sama. Ada 3 ya yang untuk barang-barang supplies atau istilahnya yang support untuk diproduksi ya. Yang pertama nitrogen. Nah, nitrogen ini lebih ke mana? Kemurnian nitrogen. Jadi kita untuk memastikan kemurnian nitrogen. Sama, kenapa kok ini high untuk detection-nya? Karena ya kemurnian nitrogen kita masih belum bisa mendeteksi dan lain sebagainya. Kemudian ini ada toko plastik yang, nah ini kalau plastik ini lebih ke arah kualitas plastik ini tidak sesuai. Ada potensi campuran resin. Nah, campuran resin itu yang potensinya jadi mudah getas. Jadi seal-nya bisa pecah. Kalau seal-nya pecah, potensinya jadi pas kita nimbang bisa pecah. Otomatis kalau misalnya pecah, ya produk bisa kena di lantai dan sebagainya. Kemudian ada alkohol 70%, ya, ini kemudian alkohol. Memastikan bahwa si alkohol selalu 70%, seperti itu. Nah, ini untuk pengendaliannya. Ini kalau tipe kerentanannya, kalau dilihat tadi, karena posisinya adalah low, ada yang high juga, tapi masih bisa di warna hijau, ini masih pengendalian opsional baru. Jadi kondisi masih yang saat ini. Nah, ini biasanya kalau untuk pengendaliannya ini cek visual ya, seperti tadi ya, COA, kemudian kemasan primernya. Nah, ini yang paling penting biasanya kita minta content letter nih, bebas melamin. Nah, kemudian yang untuk nitrogen ini juga cek juga. Nah, ini biasanya kita untuk pengecekannya persentase kemurniannya nitrogen. Ini tiap 2 tahun nih biasanya dari si Samator dia akan kirim juga. Nah, biasanya nih teman-teman warehouse nih biasanya sama PPIC untuk mengupdate kalau pas saat tiap-tiap kedatangan. Kemudian plastik. Nah, ini monitoring sangat penggunaan. Biasanya dari tim timbang sama compounding ya. Biasanya kalau teman-teman pas nimbang kan ada pengecekan seal, yaitu memastikan bahwa si kemasannya itu nggak getas, nggak gampang sobek, intinya seperti itulah. Kemudian ada migrasi plastik, nanti setelah ini akan saya jelaskan. Kemudian yang alkohol 70%, nah ini untuk memastikan 70%. Bahwa sesuai 70%, otomatis kalau 70%, pas saat kedatangan disampling sama tim quality nih, bener nggak sih 70%, kalau udah oke, boleh digunakan. Nah, biasanya ini teman-teman high pro nih, pas datang, biasanya ngambil sampel, diserahkan ke tim quality, dicek, bener nggak sih 70%, kalau oke kan biasanya oke ya, dari tim quality ada formnya, diproduksi juga ada nih pas saat penggunaan, jadi kan biasanya ada juga kan, sesuai enggak, biasanya sih lebih ke arah pas proses sanitasi ya, hasil FPMP-nya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya. Nah, ini untuk monitoring saat pengecekan. Ini COA nih. COA-nya yang dari kemasannya tadi. COA memastikan kondisi kemasan primer, biasanya teman-teman warehouse ini yang akan melakukannya. Nah, ini yang untuk FCMP dan SMP ya, ada surat bebas melamin. Nah, ini untuk nitrogen, COA-nya, untuk kemurnian nitrogennya. Nah, ini pas saat incoming nih, kadar alkohol, ini dengan alkohol meter, kemudian ini monitoringnya, nih dari teman-teman timbang compounding ya, memastikan bahwa hasilnya oke, ini form kedatangan yang dicek sama tim quality, form monitoringnya. Nah, ini juga ada nih bebas resin, ini bebas resin, tidak ada kandungan resinnya. Kemudian migrasi plastik lebih ke arah, benar nggak sih plastiknya itu kandungannya itu tidak ada yang aneh-aneh lah, katakanlah seperti itu. Ini udah diuji juga nih sama laboratorium uji dan kalibrasi di CAN ini. Jadi kalau misalnya migrasi plastik, kandungan plastiknya itu oke, tidak ada bahaya, bisa kita gunakan.
Biasanya juga tiap periode tertentu dari tim quality juga melakukan swab juga. Oke, cukup dari saya, mudah-mudahan nanti, yang sedikit ini bisa menambah wawasan dan ilmu baru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.